Keluaran 4 ayat yang kedua, apa yang ada padamu. Keluaran 4 ayat yang kedua, dipersilakan. Iya. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu? Ia menjawab, tongkat. Jawab Musa, tongkat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini merupakan potongan dari kisah ketika Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, maka Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk menghadap kepada Firaun, untuk meminta izin, ya. Dan yang menarik, untuk menghadapi Firaun, Tuhan tidak memerintahkan kepada Musa untuk didampingi mungkin dengan pasukan khusus atau dengan bala tentara yang banyak ataupun dengan kekuatan-kekuatan yang lain. Tetapi Tuhan hanya bertanya kepada Musa apa yang Musa bawa, apa yang Musa punya. Jawab Musa adalah tongkat. Dan ternyata tongkat yang dibawa Musa ini yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, menyatakan kuasanya ketika Musa menghadap Firaun dan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dari ayat ini diceritakan bagaimana ketika Musa berhadapan dengan Firaun, ya, lalu Tuhan mengatakan kepada Musa supaya tongkat itu dilempar di hadapan Musa, di hadapan Firaun, dan tongkat itu berubah menjadi ular. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan setiap kali Tuhan mendatangkan tulah atas kehidupan orang Mesir, maka Tuhan selalu memakai tongkat Musa untuk menjadi tanda kapan itu tulah dimulai dan kapan tulah itu berakhir. Dan dengan tongkat Musa pula dipakai oleh Tuhan untuk menjadi tanda kapan laut Tebero itu terbelah, kapan laut Tebero itu tertutup. Dengan kata lain, bahwa instruksi Tuhan kepada Musa itu dinyatakan oleh Tuhan melalui tongkat daripada Musa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, menarik melihat yang dihadapi oleh Musa itu adalah musuh yang besar, yang dihadapi oleh Musa itu kekuatan yang besar, tetapi Tuhan hanya mau Musa membawa tongkat. Saya tidak bisa membayangkan mengapa Tuhan memerintahkan Musa hanya membawa tongkat, bukan membawa tentara. Ternyata tongkat ini lebih efektif, tongkat ini lebih efisien ketika dibawa oleh Musa daripada harus memimpin pasukan mungkin jumlahnya ribuan, lebih ribet. Jadi rupanya Tuhan hanya mau supaya simpel-simpel saja, dan dengan seminim apa yang Musa punya, maka di sana semakin besar apa yang Tuhan mau nyatakan kepada Musa. Satu ayat dalam yang dikatakan oleh Rasul Paulus, justru di dalam kelemahan pula kuasa Tuhan itu semakin nyata. Jadi ketika kita kecil, tidak punya apa-apa, tidak membawa apa-apa, hanya bergantung kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan besar dinyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa contoh di dalam firman Tuhan ketika Tuhan menolong dalam kehidupan umatnya. Tuhan selalu memakai apa yang ada pada saat itu. Ketika orang dalam kesulitan ekonomi, sudah pasti ketika ditanya apa yang dia punya, maka dia akan memberikan jawaban seminim mungkin, karena dia sudah tidak punya apa-apa. Kita ingat ketika Tuhan tidak menolong daripada janda Nabi yang datang kepada Elisa. Elisanya tanya, "Bu, untuk membayar," mungkin agak lebih detail, mungkin Elisa bisa bertanya, "Bu, untuk membayar utangmu yang begitu banyak sehingga anakmu akan dibawa oleh para debitur yang memberi pinjaman, apa yang kamu punya?" "Tuhan, aku nggak punya apa-apa, aku hanya punya 1 botol minyak." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Bagi kehidupan kita, ketika kita dihadapkan masalah yang besar seperti janda Nabi ini, hanya mempunyai 1 botol minyak, maka kita akan berpikir, untuk apa 1 botol minyak itu? Dia tidak mempunyai arti apa-apa, harganya sangat-sangat terlalu jauh untuk boleh melunasi hutang-hutang yang ada daripada janda Nabi ini. Saudara, kita harus sadar mengapa Tuhan buat contoh-contoh dalam firman Allah dalam kondisi yang mustahil untuk bisa bangkit, dalam kondisi mustahil untuk bisa ditolong, itu dituliskan, itu diceritakan untuk menjadi sebuah kesaksian dalam kehidupan kita. Seperti hanya janda Nabi ini, ketika dia hanya punya sebotol minyak, tidak mungkin untuk membayar hutangnya. Tetapi di sana kita melihat bagaimana Elisa berkata kepada ibu ini, "Bu, cari botol-botol kosong yang lainnya." Seringkali cara Tuhan untuk menolong kita, seringkali cara Tuhan untuk memberkati kita itu caranya itu jauh dari perkiraan kita. Ya, jauh dari apa yang bisa kita bayangkan. Janda Nabi ini mungkin berpikir dengan datang kepada Elisa dia mendapatkan duit yang banyak untuk membayar hutangnya, tapi tidak. Caranya Tuhan untuk memberkati daripada janda Nabi ini step by step. Kalau boleh saya katakan, caranya Tuhan untuk memberkati janda Nabi ini, yang pertama, Tuhan mau membangunkan iman daripada janda Nabi ini. Ya, Tuhan berkata kepada melalui Elisa, janda Nabi ini cari botol sebanyak-banyaknya. Setelah botol terkumpul, datang lagi kepada Elisa, sekarang apa yang harus saya perbuat? Isi penuh semua botol yang sudah kamu kumpulkan dari 1 botol yang berisi minyak. Saudara, ketika mencari botol, janda Nabi ini nggak tanya untuk apa, tetapi dia percaya bahwa itu adalah proses pertolongan daripada Tuhan. Dan ketika botol itu terkumpul dan ketika Elisa berkata, tutup pintu, tutup jendela dan tuangkan minyak yang 1 botol kepada minyak yang ada di rumahmu, janda Nabi ini menurut. Jadi ketika kita beriman, kita menurut kepada caranya Tuhan. Ketika kita beriman, kita menurut maunya Tuhan. Ya, ingat di dalam Amsal bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan segala hikmat. Ketika dalam kehidupan kita nurut akan Tuhan, kita takut akan Tuhan, saudara, hikmat itu akan diberikan oleh Tuhan. Hikmat itu akan diberikan untuk menolong dalam kehidupan kita, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, jauh dari apa yang kita pikirkan. Dan satu perkara, ketika Tuhan memberikan hikmatnya kepada kita, tidak ada satu barang pun yang tersembunyi. Tuhan bukakan dengan lebar-lebar, Tuhan tunjukkan dengan jelas apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Dan janda Nabi ini menurut apa yang dikatakan oleh Elisa, dan dia bekerja, dia mulai menuang minyak botol-botol yang kosong itu dengan 1 botol yang berisi minyak, dan semuanya penuh. Setelah penuh, dia tanya lagi kepada Elisa, sekarang apa yang harus aku perbuat? Elisa bilang, jual dan bayarlah hutangmu dan hiduplah dari sisanya. Ketika kita meminta berkat dan ketika berkat itu sudah diberikan dalam kehidupan kita, jangan lupa untuk juga berdoa meminta supaya Tuhan menuntun berkat ini untuk apa. Ya, berkat ini untuk apa? Berkat ini keperluannya untuk apa? Harus kita minta pimpinan daripada Tuhan. Kadang seringkali orang percaya ketika dia meminta berkat dengan begitu luar biasa sungguh-sungguh, tetapi ketika dia sudah diberkati oleh Tuhan, dia tidak meminta Tuhan berkat itu untuk apa. Sehingga seringkali berkat-berkat itu kalau boleh saya katakan tidak tepat pada sasarannya, tidak tepat pada kegunaannya, sehingga berkat itu habis tanpa memberikan nilai tambah di dalam kehidupan kita, tanpa memberikan nilai sejahtera dalam kehidupan kita. Tetapi lain ketika Tuhan yang memimpin janda ini diingatkan kembali oleh Tuhan. Ketika kamu datang kepada Nabi Elisa, kamu meminta berkat untuk membayar hutangmu. Jadi sekarang ketika diberkati, Tuhan pun juga meminta kepada janda Nabi ini untuk membayar hutangnya lebih dahulu, kemudian hidup dengan sisanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini cara Tuhan untuk menolong dalam kehidupan daripada janda Nabi pada zamannya Elisa. Kita ingat juga dalam kehidupan janda yang ada di Sarfat, Tuhan utus Elia pergi ke sana
bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan apa. Tuhan tahu, dan Tuhan rupanya juga melihat siapakah janda yang ada di Sarfat ini, sehingga Tuhan begitu perhatian, dan melalui Elia Tuhan utus. Dan rupanya janda ini adalah seorang, kalau yang saya boleh katakan, di tengah-tengah kesulitan dan kesukarannya dia adalah orang yang baik. Ketika Elia berkata, "Mak, berikan aku minum," janda ini bergegas untuk mengambilkan minum buat Elia. Dan ketika Elia bertanya lagi, "Mak, buatkan aku sepotong roti," janda ini dengan jujur mengatakan bahwa dia tidak punya apa-apa. Memang dia tidak punya apa-apa. Dia hanya katakan, aku hanya punya tepung sedikit, aku hanya punya minyak sedikit. Dengan kata lain, seandainya janda ini mempunyai tepung yang banyak, mempunyai minyak yang banyak, maka dia tidak akan keberatan untuk memberikan sebagian daripada adonan roti yang dibuatnya untuk Elia. Tapi kali ini janda ini tidak punya apa-apa, saudara. Janda ini berkata dengan jujur kepada Elia bahwa dia tidak punya apa-apa, hanya tinggal tepung sedikit dan minyak sedikit, dibuat satu adonan kemudian dimakan dan mati. Bapak Ibu sedang dikasih oleh Tuhan, menarik untuk memberkati janda yang ada di Sarfat ini. Tuhan memakai Elia untuk mengunjungi dan memberkatinya. Dan apa yang dilakukan oleh Elia kepada janda di Sarfat? Janda di Sarfat ini, Elia meminta iman daripada janda di Sarfat. Ketika Elia berkata, "Mak, buatkan aku roti lebih dahulu," padahal adonannya itu hanya cukup untuk satu roti, "kemudian untukmu dan kemudian untuk anakmu." Yang diminta oleh Elia ini sesuatu hal yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil. Minta untuk Elia dulu, baru kemudian untuk janda yang di Sarfat, lalu kemudian kepada anaknya. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang sukar, jadikan Tuhan itu senantiasa yang pertama dan yang terutama dalam hidup ini. Ucapkanlah syukur senantiasa dalam segala hal. Sekali lagi aku katakan, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Jadi rupanya Tuhan mau janda yang ada di Sarfat ini dengan situasi dan kondisi yang ada, dia tetap mau menjadikan Tuhan itu yang pertama dalam hidupnya. Terbukti ketika janda di Sarfat ini, "Baiklah Tuhan, aku akan membuat satu adonan roti untukmu, lalu kemudian untukku dan untuk anakmu." Dan apa yang terjadi? Ketika janda di Sarfat ini dia berani dengan iman melakukan apa yang dikatakan oleh Elia, mujizat itu terjadi dalam kehidupannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Satu hal yang salah dalam kehidupan orang percaya ketika dia menghadapi masalah, menghadapi persoalan jauh daripada Tuhan. Satu hal yang salah ketika orang percaya menghadapi masalah dan persoalan, dia lari kepada hal-hal yang lain dalam kehidupannya. Mungkin dia mabuk, mungkin dia, kalau boleh saya katakan ini ya, merokok tidak habis-habis karena situasinya pusing, banyak masalah, banyak persoalan, dia isep rokok itu seperti kereta api gitu ya, tidak habis-habis. Nah, itu satu hal yang salah. Tetapi bagaimana ketika masalah persoalan itu terjadi, seperti halnya janda Nabi tadi, tutup pintu sendiri di hadapan Tuhan. Artinya apa? Biarlah kehidupan kita tidak fokus kepada masalahnya, tetapi fokuslah kepada Tuhan. Seperti renungan pendek yang saya sampaikan ketika saya berada di lantai 9 Hotel Ciputra Jakarta, maka saya katakan di sana, dari tempat itu kita melihat semua yang ada di sana itu kecil. Bangunan-bangunan yang ada di bawahnya itu kecil, tapi ketika kita turun, kita dekat bangunan-bangunan itu besar. Bagaimana kita boleh melihat bangunan-bangunan itu kecil? Kita harus naik, kita harus ada bersama-sama dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat bahwa ketika bersama dengan Tuhan, masalah dan persoalan itu kecil. Ketika bersama dengan Tuhan, kita mempunyai kepastian ada jalan keluar, ada pertolongan daripada Tuhan. Ya, itu seringkali kami alami ketika kami sudah buntu jalan. Saya hanya berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan, apa yang harus aku kerjakan?"
dan perlahan tapi pasti Tuhan tunjukkan pimpinannya step by step ya, untuk saya boleh menyelesaikan semuanya dengan baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini sebagai perenungan buat kehidupan kita bersama, apa yang ada pada kita itu Tuhan bisa pakai untuk menolong kita. Apa yang ada pada kita Tuhan bisa pakai untuk memberkati kita. Jangan remehkan apa yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita. Kepandaian, bakat maupun usaha yang ada dalam kehidupan kita, biarlah kita syukuri, kita mau kerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita bekerja bersama-sama dengan kita Tuhan, maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan akan diberkati oleh Tuhan. Jadikan Tuhan selalu nomor satu dalam hidupmu. Artinya apa? Sudahkah saudara berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan memberkati usaha saudara? Sudahkah saudara sungguh-sungguh berdoa untuk saudara boleh memberkati setiap yang sudah Tuhan percayakan, pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita? Kadang kita seringkali melihat keberhasilan orang lain. Kadang kita seringkali takabur melihat kesuksesan daripada orang lain, dan kita memandang rendah apa yang ada pada kita. Kita mau rubah bahwa kita percaya bahwa hari ini usaha apapun yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita percaya bahwa Tuhan bisa memberkati dengan luar biasa. Tetapi yang pertama dan yang terpenting adalah kita mau dekat kepada Tuhan. Supaya apa? Hikmatnya Tuhan diberi untuk bagaimana kita boleh menjalankan usaha itu dengan baik. Hikmatnya Tuhan kita minta supaya kita bisa mengembangkan usaha itu menjadi usaha yang luar biasa. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Yang ada bagi Tuhan itu iya dan bisa. Ya, sekecil apapun yang kita punya jangan menjadikan kita lemah. Tetapi selama kita masih punya iman, saya percaya masih ada harapan dalam hidup kita. Teruslah miliki iman, teruslah jaga iman itu bagaikan seperti sebuah sinar lilin. Jangan sampai padam. Karena ketika padam, iman orang percaya tidak punya iman lagi, maka semuanya akan menjadi sulit, maka semuanya akan menjadi sukar. Tetapi ketika kita masih punya iman, sekecil apapun iman itu, artinya masih ada harapan dalam hidup ini. Teruslah berjuang, teruslah percaya, teruslah berharap bahwa bersama Tuhan kita akan terus maju, bersama Tuhan kita terus naik, dan bersama Tuhan kita diberkati dan menjadi berkat. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.